On air, on air. 1, 2, 3. Halo Yaibers, tahu nggak sih baru-baru ini tuh ada viral banget kejadian di Batam. Di Batam itu lagi viral yang namanya open trip. Tapi open tripnya tuh bukan ke daerah Tanjung Pinang, bukan ke Bintan, bukan ke Singapura, Malaysia. Enggak. Open tripnya kemana coba? Ke Batu Aji. Ya, nah hari ini kita langsung bawakan Nida ini untuk klarifikasi nih sebenarnya ada apa dengan open trip Batu Aji nih. Nah, Nida ini adalah teman-teman ya mungkin boleh diceritain sedikit ya Nida ya backgroundnya dulu kuliah di mana segala macam dan nanti kita akan langsung tanya-tanya aja gimana sih kenapa sih Nida tuh bikin open trip SP Batu Aji gitu. Nah, oke silakan Nida. Perkenalan ya. Iya boleh. Oke, kenalin nama aku Nida Syazwani Aisyah, biasa dipanggil Nida. Kerjaan aku digital creator di TikTok dan juga YouTube. Juga aku founder dari Batam Bloom Circle. Batam Bloom Circle. Boleh jelasin dikit mungkin Batam Bloom Circle itu apa? Batam Bloom Circle itu komunitas perempuan, ruang di mana kita kayak berkembang dan bertumbuh bersama. Biasanya itu sih. Jadi kita mau grow secara mental, fisik dan juga spiritual. Widih, berarti siapapun boleh mendaftar ya? Perempuan ya? Yes, syaratnya boleh perempuan tinggal di Batam. Gitu ya teman-teman kalau mau daftar. Nah di episode kita yang ke-8 ini sangat spesial ya pembahasannya karena kita bahasnya tourism yang memang benar-benar saat ini lagi viral banget. Kita pengen tanya-tanya sebenarnya ya Nida, the first question running out to my mind ya ketika your video Ya. rolling out to my FYP on TikTok of course. Tiba-tiba lewat tuh Nida, kayak kenal ini siapa gitu kan. Terus lihat kok tiba-tiba ada open trip SP Batu Aji gitu loh dan the mind blowing things gitu lah. Ada yang daftar gitu kan ya. Ada yang daftar. Nah, kita nih pengen tahu dulu nih. Pertanyaan pertama banget, kenapa Nida membuka atau open trip SP Batu Aji gitu? Good question. Oke, silakan Nida. Klarifikasi di sini. Oke, jadi awal mulanya itu kan aku ada dua komunitas nih, BBC sama KBC. KBC ini apa lagi? KBC ini Kawaii Badminton Club. Oke. Gitu. Jadi aku admin di Batu Aji. Nah, jadi admin dari Batam Center itu dia lagi jalan-jalan kayak mau datengin lah nih kayak di Batu Aji gimana sih mainnya gitu kan. Pengen tahu ya Iya. penasaran gitu. Dia juga temen aku di admin juga di BBC namanya Bivia. Si Bivi ini setelah dari badminton kan kami main lah ke SP. Aku jadi tour guide-nya tuh. ada dua teman Bivi dan juga satu lagi teman Bivi. Abis itu kami jalan-jalan di SP, terus mereka tuh kayak takjub kan mereka anak Batam Center ya. Terus mereka pas datang ke sana kayak, wah gila di Batu Aji ada yang kayak gini katanya. Kayak bagi mereka tuh kayak dunia baru, kayak emang segitunya ya. Aku kaget dong. Jadi aku ya udah sekalian aja lah jadi tour guide untuk dua temanku ini. Terus mereka tuh sambil nge-video-videoin, ih gila SP, aku gak Kayak benar-benar turis banget ya. Bener, Baru kayak datang turis. gitu. Kayak turis banget datang ke Batu Aji ke SP lagi belum pernah gitu. Iya, terus mereka bilang, ih makannya enak banget. Aku nggak pernah dapat makan jajan UMKM seenak ini, kata mereka. Karena aku juga udah lama kan jajan di SP dari aku SMA, which is 2014. Tinggalnya emang di Batu Aji apa gitu? Iya, Emang emang di ya? Batu Aji. Jadi aku tahu mana jajan-jajanan yang enak. Terus juga di SP ini banyak lah genzi-genzi yang jualan. Enak-enak jajanannya kan. Terus mereka pokoknya amazed. Terus aku videoin mereka pas mereka lagi kayak takjub dengan Batu Aji. Aku videoin lah kan mereka. Terus aku upload tuh di TikTok. POV warga Batam Center pertama kali ke Batu Aji gitu. Oh itu video pertamanya ya? Itu video Belum pertama. open trip ya? Belum. Oke. Terus tiba-tiba viral kan di TikTok. Terus dibawalah ke media-media di Instagram. Kayak pokoknya viral di mana-mana. Terus mereka kayak, Ika aku emang mulai ke Batu Aji, kata kawan-kawanku ini. Berarti iseng ya? Iseng banget awalnya ya? Nah di komentar itu banyak banget yang bilang kayak, Batu Aji takut, serem, Batu Aji rame banget. Takutnya kenapa? Gak tau, katanya sih rame banget. Katanya kayak beringas, ugal-ugalan. Stereotype banget ya? Stereotype banget ya? Beringas ugal-ugalan. Pokoknya ada stereotype kayak Batu Aji ini kayak orang-orangnya barbar gitu yang di komen. Terus dia bilang, ada juga yang bilang kayak mereka ke Batu Aji tuh tersesat, takut tersesat. Pokoknya banyak yang beberapa tuh ada yang takut gitu kan. Banyak juga komentar lucu kayak itu perlu pakai paspor nggak? Gitu-gitu. Visanya berapa lama? Pokoknya banyak lah komen ini kan. Jadi yang aku rangkum, ternyata banyak banget loh warga Batam yang belum familiar dengan daerah SP Batu Aji ini. Padahal ini SP Batu Aji ini luas banget dan jajanannya tuh bener-bener bervariasi banget dari jajanan lokal bahkan jajanan luar juga kayak jajanan Korea, Jepang tuh ada semua di situ.
gitu kan. Jadi kayak dari komentar itu ya udah aku bikin solusi lah. Kayak oke kita open trip SP Batu Aji gimana nih gitu. Yo waktu itu aku bener-bener tengah malam aku kayak aduh ideku nih harus ditumpahkan ini aku nggak bisa tidur. Jadi aku tulis dulu kan di buku open trip SP Batu Aji. Kenapa harus ikut bla 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 bla, bla. Pokoknya aku tulis semua biar besoknya bisa langsung bikin flyernya kan. Terus ya udah besoknya aku langsung bikin flyer, aku share dan itu ya udah viral lagi. Ya. Itu awal mula kenapa ada SP Open Trip SP Batu Aji. Ya, wajar sih viral karena itu sesuatu yang sebenarnya ya secara tidak langsung absurd gitu ya. Maksudnya kan kamu buka nih open trip SP Batu Aji gitu loh di Iya. untuk warga-warga Batam. Dan kalau nggak salah kemarin pas saya lihat ya, itu kan ada beberapa benefit ya kenapa harus ikut nih open trip gitu kan. Eh, nggak cuma jajanan enak gitu kan biar nggak nyasar di SP-nya segala macam gitu-gitu. Jadinya orang-orang Batam ini yang tadinya takut mungkin ya ke Batu Aji akhirnya nyoba nih. Itu sorry berbayar. Iya berbayar. Berbayar ya. Yes. Dan ada beneran yang daftar ya. Beneran ada yang daftar. Berapa sih berapa orang yang daftar Kita kemarin? total buka 7 karena private trip kan. Mhm. Tapi yang daftar itu ada 4 cewek, 1 cowok, 5. Tambah videographer sama aku. Jadi kami total bertujuh sih memang gitu. Itu 50 Jadi 5 orang. di luar jajan dong berarti. Di luar jajan. Itu Jadi jasanya berarti. jasa tour guide. Ya, jasa tour guide-nya 50. Terus mereka kan juga dapat teman di situ kan. Mhm. Kita ngobrol bersama. Terus juga aku memperkenalkan jajan-jajanan yang enak, yang pasti enak nih yang aku kenalin. Jadi nggak bakal Karena zonk. udah lama juga kan di Batu Aji kan. Iya, jadi itu servisnya. Terus juga termasuk dokumentasi. Hmm. Kan ada vlognya tuh, ada Jadi nggak tok videonya. cuma dibawa keliling Iya. SP doang ya. Jadi kita ada yang kasih tahu lain. sejarah Batu Aji dikit di awal. Oh iya, iya di videonya juga kemarin itu sempat di awal-awal ya. Nida itu tuh nggak cuma ngebahas soal SP-nya. Ada sedikit sejarah kenapa Batu Aji itu daerah industrialis segala macam gitu-gitu kan. Dan ketika saya ngelihat itu video ya, orang-orang tuh kok kayak serius banget ini ngedengerin gitu kan. Kalau nggak salah katanya apa sih? Kalau Batam Center itu wajahnya Batam, Batu Aji adalah Perutnya Batam. Kenapa dibilang perutnya Batam? Ya karena tadi jajanannya enak-enak, Hmm. ya kan. Terus juga di awal memang sebelum keliling jajan, aku kenalin dulu. Karena menjawab dari kolom komentar tadi yang sebelumnya viral itu kan. Karena mereka yang takut lah kok rame banget lah inilah. Makanya aku kasih tahu sejarahnya kenapa Batu Aji ini rame banget di video itu gitu. Jadi Tapi kayak, after itu government gimana? Ada gak sih mendorong kamu untuk bantu tourism dan UMKM ini? Dan UMKM itu kamu nggak di endorse UMKM kan? Nggak ada kan? Enggak. Orang-orang SP itu nggak mungkin ngumpulin dana buat Enggak. hire kamu nge-endorse kamu buat kamu endorse UGC. Sekarang kan lagi rame kan UGC Iya. kan user generated content di mana orang-orang endorse tapi stylenya tuh yang benar-benar dekat dengan kita jadi secara nggak langsung itu nge-endorse gitu loh. Iya. Ini enggak kan? enggak no endorse, ini benar ide aku. Tapi aku bersyukur juga. Jadi UMKM di SP ini jadi lebih terpandang. Terus juga jadi banyak banget konten kreator lain yang bikin konten di SP. Oke. Terus banyak UMKM SP tuh yang di kolom komentar pada kayak menjual ini mereka, jajanan mereka gitu banyak banget. Terus kami aku juga datang aku cicipin. Pas aku lihat komen, oke aku datengin gitu. Dan ketika video kamu itu viral ya, yang open trip SP Batu Aji itu, your first reaction itu gimana? Reaksi kamu tuh pertama kali ngeliat, waduh booming nih gitu. Gitu gimana? Itu aku bener-bener ketawa berhari-hari. Karena lucu sih ya. Aku juga pas punya ide pertama kali kayak ketawa sendiri. Jadi aku ingin membagikan ketawaku ini ke teman-teman. Siapapun. Jadi sebenarnya juga sebagai hiburan sih, bukan cuman kayak ayo ini, tapi juga pengen menghibur orang-orang warga Batam yang lain gitu. Lucu. Kamu sempet kaget gak sih sampai ada yang beneran daftar gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak kaget karena aku kan biasanya emang suka bikin acara. Emang suka bikin acara dan kadang ada aja sih yang viral gitu kan. Cuman yang kali ini emang terlalu absurd, jadinya kayak apa sih gitu. Jadi lucu kan. Makanya viralnya tuh sampai ke Instagram sampai banyak media Oh yang iya, Instagram juga? iya, Ada di repost-repost media lain gak? iya Ada banyak. juga ya? Makanya kan viral itu beda dari yang lain. Kalau yang biasanya kayak viral yang cuman di akunku, kayak misalnya aku bikin hiking atau bikin komunitas tadi, itu cuman di akunku viralnya. Tapi yang SP Batu Aji ini sampai ke media-media lain di Kemana-mana Instagram yang bahkan aku baru tahu gitu. Dan after itu terjadi domino effect ya kalau nggak salah. Akhirnya banyak open trip daerah-daerah Oh, lain di Batam ya kan? benar. Karena sempat lewat juga kemarin tuh on my FYP ya at least. Open trip Bengkong. Tapi ada syarat. Celana gajah. Iya celana gajah. Ini
apaan? Saya bilang, ada lagi open trip Bengkong, ini habis open trip Bengkong bakal ada apa lagi gitu loh. Tapi somehow di satu sisi ini tuh secara tidak langsung meningkatkan tourism gitu kan. Iya. Maksudnya UMKM juga terbantu gitu kan ya, dan orang-orang mungkin yang tadinya di daerah Batam belum pernah ke SP, jadi penasaran nih pengen nyoba lagi dan jangan-jangan udah nagih nih ke Nida, ada nggak nih open trip SP2 gitu kan. Udah ada yang Benar, nagih? banyak banget Oh yang iya? DM, yang komen, "Kak, lagi Kak, open trip batch 2." Kayak, sabar, kita puasa dulu. Saya jujur ya, saya sih di Batam tuh udah sekian tahun, tapi saya lupa deh saya pernah ke SP atau enggak gitu. Ayo, ayo Saya kita lupa ke ada SW. pernah. Mungkin jangan-jangan pernah, cuma nggak tahu kalau itu SP gitu loh. Kan iseng ya, Oh, karena kan pernah main-main kan ke Batu Aji. Udah berapa kali sih bolak-balik Batu Aji heeh, sering gitu. Cuma iya. mungkin nggak tahu kalau itu tuh SP gitu loh. Nah, Oh, emang pernah sih kayaknya jajan di tempat yang rame gitu ya, cuma nggak oke. tahu mungkin kalau itu SP gitu. Harus Nah, harus ikut. dari mereka yang datang ini kemarin, ada nggak sih mereka cerita ke Nida experience yang mereka dapet tuh, kenapa mereka pengen ikut tuh, ada nggak alasannya diceritain ke Nida kemarin? Ada yang ada yang dia itu student di sini, terus dia memang dari Jakarta dari lahir, Mhm. terus dia ke sini emang bener-bener cuma untuk kuliah aja. Terus dia emang nggak tahu jajan mana yang enak. Jadi dia emang pengen mengenal Batam aja. Itu ada satu mahasiswa. Terus juga ada yang emang dia suka ikut trip-trip, ada yang gabut, macem-macem sih backgroundnya, gitu sih. Tapi after that gitu loh, mereka Setelah itu bilangnya mereka puas. Mereka kayak, aku udah bikin videonya tapi emang belum upload. Aku videoin mereka, aku tanya gimana experience-nya. Kayak, ya ini enak, ini dijelasin masing-masing makanannya. Karena ada yang juga foodie gitu kan yang join. ya, Jadi kayak, ini enak, ini aku suka nih, ini dagingnya berasa banget, gini gitu. Ini gitu-gitu, mereka pada jelasin masing-masing satu-satu makanannya gitu. terus ketika kamu upload gitu ya, udah udah mikir gak sih ini tuh bakal viral gitu? Udah kebayang gak sih ini tuh bakal kemana gitu? Aku nggak pernah nyari viral atau kayak bakal kemana. Itu semua tuh kayak di luar dugaanku. Kayak tiba-tiba ada yang nge-DM nih, diliput ini nih, banyak tuh DM kayak gitu kan. Aku nggak tahu, nggak prediksi gitu. Aku upload selalu biasanya kayak berdasarkan apa yang aku suka. Kayak kalau menurutku lucu, aku harus bagikan nih ke orang. Ini tuh lucu loh Oke. gitu. Mau berbagi aja sih. Dan dari semua komentar yang masuk, kamu pasti baca lah komentar-komentar dari netizen ya gitu. Ada gak sih komentar yang benar-benar bikin kamu mikir atau at least tersentuh lah sama komentarnya dia gitu? Atau bikin ngakak ngikik beberapa hari gitu? Nah, kan banyak pasti kan komentar masuk kan pasti banyak tuh. Iya, Viewersnya berapa sih, sorry? viewersnya Heeh, yang open trip kayaknya 300-an ya, aku lupa. 300.000. Yang baru flyer ya. Mhm. Kalau yang Flyer video, doang aja 300.000 ya gitu. Karena dari flyer aja emang sudah hook banget gitu loh. Open trip SP gitu aja. Open trip SP gak ada expect itu juga. komennya 4 kata lucu, open trip Batu Aji. Open trip Batu Haji. Terus yang video kayaknya 100 ribuan, 160 ribu ke atas lah, aku lupa. Terus ada part-part kan, itu pokoknya puluhan ribu deh udah. Kayak gitu. Terus komen-komennya gimana itu? Ada pro kontra nggak? Maksudnya kan nggak, pastilah namanya netizen kan ya, pasti ada aja yang hate gitu loh. Nah, Iya, yang kontra ada gak ya? Kayaknya pasti ada aja sih, kayak apaan sih freak gitu-gitu pasti ada. Cuman karena aku hatinya udah bahagia gitu kan, udah lebih banyak lucunya. Iya, udah Jadi banyak aku banget. kayak take no offense. Malah yang lucu-lucu itu yang lebih ke atas kayak Kak udah sama Visa belum Kak? Kayak gitu. Udah Banyak. sama pisah. Oh, Sering lucu-lucu. dianggap terbuang kayaknya Batu Haji ini ya, Iya, padahal kan masih daerah makanya. Batam ya. Gitu. Makanya. Jadi banyak bule-bule lah kemarin ikut Iya, aku membawa bule-bule dari Tiban, dari Bengkok. dari Batam Center ya. Iya, betul. Banyak ya. Nah, after viral ini loh, ada nggak sih orang-orang dari kalangan UMKM yang ada di Batu Haji kemarin di SP itulah gitu, yang akhirnya nge-reach kamu gitu loh, oh thank you Nida udah bantu kita, promosiin kita gitu Iya. loh, akhirnya sekarang SP rame gitu, itu ada nggak sih? Kalau DM ada sama di kolom komen, makasih ya Kak. Kayak misalnya ada yang jual churros, dia Oh my komen. god, tau nggak? Jujur ya, saya tuh nyari churros dari kemarin. Tapi kan masa ke Batu Haji jauh banget. Aku ke Batu Haji dari Tiban gitu, jalan dari Tiban mau ke Batu Haji. Nah, kemarin tuh nyari churros, dulu tuh di Tiban ada. Oh iya, Nah, kemarin tuh 2 kali lewat ke sana kan yang jualan churros ini. Kok udah gak ada ini abang itu? Beneran 2 malam. Saya tuh ngelewatin gitu kan. Malam pertama lewat, oh mungkin tutup hari ini gitu kan. Malam kedua lewat lagi, kok tendanya udah gak ada ya? Kemarin masih ada tenda nih, kok hari ini udah gak ada tenda nih. Waduh pengen banget churros. Baru ingat, di WIB itu ada churros juga gitu loh, ada jual churros. Tapi sekarang kan lagi bulan puasa, siang-siang gak jual. Jadi kalau maupun malam, malam udah pulang gitu loh. Iya. Jadi churrosnya gak dapet-dapet. Nah selain churros ada apa lagi tuh di oh ada banyak, sana? ada sushi,
Mhm. Terus juga ada dimsum. Dimsumnya tuh mungkin bukan brand yang terkenal, kayak bener-bener UMKM, UMKM tapi banget ya. enak-enak. Mhm. Terus juga pastinya seblak. Terus yang paling terkenal tuh juga pentol Masdud gitu kan. Disebut loh, itu betul Iya. Mas Dut. Terus juga ada jus-jus. Mhm. Pokoknya beberapa ada yang komen, ada yang DM kayak makasih ya Mhm. Kak, kayak udah ngepromosiin, udah masuk videonya Mhm. gitu-gitu. Ada lah beberapa. Mhm. Nah, after kamu bikin open trip ini, orang kan sering nganggep kalau tempat-tempat lokal itu kurang menarik, apalagi kan SP itu kan dia, isinya benar-benar tok jajanan UMKM ya atau gimana? Atau ada yang lain? Iya kayaknya UMKM sih kalau UMKM ya. yang Nah, itu kan alun-alun kadang-kadang gitu. kalau orang dari luar ya nganggapnya kayak, "Ah, ini cuma tempat lokal yang isinya cuma jajanan UMKM." Nah, kamu melihat fenomena itu tuh gimana ketika kamu ngelihat kalau sebuah tempat ya, apalagi, destinasi lokal gitu loh, dianggap kurang menarik oleh orang lain. Kamu Mmm, bisa nggak sih ngajak mereka tuh supaya bisa datang tuh alasan kenapa harus datang gitu loh? kayak agak meremehkan gitu ya, kayak Kan banyak maunya kan orang kayak, "Ih, ngapain sih ke sana gitu? Kayaknya churros lebih enak yang di yang di mall," gitu mall, kan. Itu kan heeh. banyak tuh Iya gitu kan. iya iya. Padahal ternyata secara rasa Iya, nggak beda nggak jauh beda gitu dan jauh, mhm. harga pun di UMKM kan lebih bersahabat, di Iya kantong ya, iya, lebih bersahabat di kantong gitu. heeh. Nah, kamu tuh ngelihat fenomena ini tuh gimana gitu? Menurut aku, kayak aku juga kadang ada sesuatu kayak pengen lebih, Mhm. pengennya yang bagus, pengennya yang Mhm. keren gitu kan. Tapi kita harus kembali kemana kita berasal, Mhm. ke identitas asli kita. Oh aku tuh warga Batu Aji loh. Oh aku itu jajanannya ini loh di sekitarku. Kenapa aku nggak explore dulu yang terdekat dulu. Mhm. Memang kadang kita nge-mall, kadang kita jalan-jalan keluar kota kemana gitu kan. Tapi ketika kita balik ke rumah, kita balik ke identitas kita. Oh Mhm. aku tinggal di sini gitu. Jadi kayak gak ada salahnya untuk mencari tahu apa sih di sini yang enak, apa sih di sini yang apa sih yang bagus, yang terbaik gitu kan. Menurut aku back to identity sih gitu. Makanya aku juga pengen bikin open trip Batu Aji ini karena inilah identitasku. Aku nggak Mhm. perlu bikin sesuatu yang megah yang Mhm. gimana-gimana, tapi sesuatu yang terasa dekat, ternyata orang seneng loh gitu. Impact-nya pun berasa ya ke Hmm, UMKM tadi ya. Oke, eee, kamu ada rencana bikin open trip lain gak sih selain SP Batu Aji? Kan udah. kayaknya udah, apaan? Udah? Kok udah? Kok udah? Kok udah? Kok udah? Apa nih? Mau bikin open trip apa Kan aku lagi? udah bikin open trip hiking kemarin, Oh, Valentine hiking hiking di di Bukit Senimba. itu di mana ya? Senimba itu di mana? Itu di Sekupang. Oh, Pernah Sekupang. nggak ke situ? Belum sih, kan ke Belum. Sekupang itu baru pernahnya ke anu sih, ke Tangga Seribu, Tangga Tangga Seribu. Seribu sama bukit apa sih satu lagi itu? Lupa deh. Bukit Bukit Harimau? Bukit Harimau. Harimau ya? Iya, Bukit Harimau ya. Oh, Nah, baru ke situ doang. Senimbang ini kayaknya kan pernah dengar deh. pariwisata juga Iya kan? bener, sama Taman Rusa juga udah pernah sih Taman gitu. Rusa. Karena padahal orang Tiban ya, kayaknya mau ke sana-sana kan dekat ya. Kok kayak males banget mau jalan gitu loh. Gitu. Enggak sih, lebih ke mungkin emang males aja sih mau ada kayaknya ya. Gitu sih. Nah, ini oh sorry, hiking ini Mhm. kapan? Ke-14 Februari Oh kemarin, udah lewat. Valentine Oh, hiking, udah iya. Valentine hiking namanya. Berarti Yes. yang daftar couples atau gimana? Oh enggak, kita tuh konsepnya Hmm. berbeda. Jadi kan di hari Valentine kebetulan weekend Hmm. kan. Jadi kita mau bikin, kan biasanya Valentine itu selalu tentang couple, selalu tentang Hmm. cinta, pasangan berdua. Tapi kita mau bikin Valentine ini gimana sih caranya memberi cinta ke diri sendiri. Oh, Jadi kayak self love ya, yes, self jadi kayak respect. kembali ke diri sendiri. Jadi kita hiking ditemani alam, kita kembali kepada alam, kita kembali kepada diri sendiri Rundown-nya gitu. ngapain aja berarti kemarin? Di sana? Kemarin kita adalah kayak ngasih briefing dulu, seperti biasa aku selalu briefing dulu Iya. supaya tahu, aku tuh seneng kalau orang tahu why-nya kenapa, big Mhm, why. bener Jadi bener. mereka pas ngejalanin tuh kayak Ada sangat, motivate-nya lah, motivasinya lah ya. bener. Terus kita ada apa namanya kayak ada gamesnya Mhm. sebentar. Habis itu kita pembagian snack. Terus kita hiking ke atas. Terus kita juga pakai jasa tour guide-nya sih di Senimba. Jadi pas sudah part hiking kita kasih ke bapak yang in charge gitu. Itu di Senimba berapa yang daftar kemarin? Wow, itu yang daftar 90-an. 90-an? Ramai banget. Yes. Ramai Cukup itu di banget. Senimbanya. Nggak pernah ke Senimba sih gitu, jadi nggak tahu. Iya kan? Tapi yang datang pas datang 70-an karena Oh, ada pas yang datang sakit, 70-an. ada yang tiba-tiba kerja, gitu-gitu pasti ada sih hari H. Itu sama ya, berbayar juga ya? Berbayar Berapa kemarin juga. kalau yang Senimba itu? Senimba kemarin kita charge 60-an ribu. 60.000 ya? Itu udah include? Udah include hiking, jasa tour guide, terus juga snack sama games. Udah itu aja sih.
Kamu melihat open trip ini ya yang kamu lakukan banyak ya tadi ya, open trip Batu Aji, sekarang ada Sanimba lagi, Valentine's Hiking ya tadi ya. Itu jadi ranah peluang bisnis buat kamu atau gimana? Mmm, aku emang sebenarnya hobi beraktivitas sih yang Mhm, positif gitu. Makanya kan tadi aku founding Batam Bloom Circle mhm. kan. Jadi, Sebenarnya eee pengen beraktivitas tapi nggak mau sendirian ya, iya, gitu. sebenarnya selama ini ya bukan bisnis. Di Aha. Batam Bloom Circle itu ya kita kayak hiking kemana lah. Bahkan yang Senimba itu terakhir kali akhir Desember sebenarnya ya. Awal mula kenapa ada Valentine hiking. Akhir Desember tuh Senimba Batam Bloom Circle aja. Itu juga 70-an orang yang hadir. Mhm. Nah itu kita hikingnya sekalian mau ada donasi untuk korban banjir Mmm, Sumatera. mhm. Itu hasil dari itunya. Terus tapi di kolom komen itu banyak banget cowok-cowok bilang, "Cowok juga mau lah, kenapa perempuan aja?" Sedangkan Ada yang aku daftar? Tapi? iya, Ada ya? Heeh. terus karena banyak komentar cowok-cowok ini nggak satu dua gitu kan, "Cowok juga mau lah, kenapa sih cewek aja yang hiking?" Gitu-gitu kan. Jadi aku kasihan kan. Jadi oke lah kita bikin hiking buat cowok juga. Jadi ini pertama kalinya aku bikin, kegiatan yang cowok juga bisa Oh, umum ikut. ya jadinya ya, Ya udah Valentine hiking, Valentine's pas Hiking. momennya, Itu kok berarti Batam Bloom Circle ini komunitas kan berarti ya? komunitas. Komunitas ya? Udah berapa orang di dalamnya? Sekarang 145 orang gitulah. Dan masih akan open terus ya? Open pun nanti kita bakal open recruitment setelah lebaran. Dibatasin atau gimana? Iya kita Terbatas? lihat-lihat juga sih Heeh. orang yang daftar, nggak asal nerima gitu. Hmm. Kayak mana tuh kriteria? Kan di sini kan mana tahu nih abis ini dia nonton terus nyari-nyari tuh. Batam Blues ada IG-nya nggak sih? Ada apa? Ada IG-nya nggak? Instagramnya nggak? Ada. Ada nggak? Sebut aja nggak apa-apa kok. Heeh. IG-nya adalah Batam Bloom Circle. Batam Bloom Circle ya. TikTok-nya juga Batam Batam Bloom Bloom Circle. Circle. No spasi ya. No No spasi, no spasi. underscore gitu-gitu ya. Nggak ada. Oke. Nah Batam Bloom Circle. Nah kalau seandainya nih ada teman-teman penonton kita dari UIB On Air hari ini yang pengen coba ikut, apalagi cewek-cewek ya, Mm-mm. pengen coba ikut Batam Bloom Circle, caranya gimana dan syaratnya apa? Syaratnya cuman perempuan di Batam dan mau bertumbuh bersama. Itu aja. Jadi kita bukan nongkrong, kita bukan kayak pamer-pamer atau apa. Mhm. Kita entah yoga bareng, entah Mhm. hiking bareng. Terus juga kita pernah ada pilates Hmm. bareng. Semua kita lakuin lah. Itu kegiatannya terprogram atau Enggak, tiba-tiba ada gitu? kayak Tiba-tiba ada gitu? nah di Batam Bloom Circle ini enaknya semua orang tuh bebas berkarya. Jadi nggak Hmm. mesti para adminnya, nggak mesti aku. Jadi yang terakhir kali itu juga ada Ramadan Moms Education. Kita Mhm. kolaborasi dengan Pokari Sweat Hmm. gitu. Jadi Yang di One Batam bukan? One yes, Batam Mall ya? bener banget. Karena kami juga ada jam in kemarin di situ. Oh iya. WIB sempat jam in ya. Terus ya udah itu tuh yang buat ya para anak-anak Batam Bloom Circle ini, Hmm. ibu-ibu udah pada ini, udah pada berumah tangga, ada yang anaknya 3, Kak Nova, ada juga yang masih single-single pada ikut. Jadi kita bener-bener yang penting perempuan-perempuan yang mau bertumbuh bareng gitu. Terus ya udah karena aku ada kegiatan lain di hari Minggu kan, aku nggak bisa hadir. Jadi mereka-mereka aja tuh acaranya bisa seru banget. Mereka banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang mau berkembang di Batam gitu. Makanya ini kita bikin wadahnya nih. Makanya banyak gitu kan brand-brand yang mau approach kayak, ih ini cewek-ceweknya pada senang produktif nih gitu. Jadi gitu sih kita nggak ada yang terprogram gimana. Kita go with the flow aja. Jadi siapapun boleh mengajukan apapun gitu Siapapun ya. boleh follow aja Ada nih kegiatan ini di Instagramnya. sini gitu, bisa ya? Gitu. Bisa, Jadi bisa. di dalam grup itulah ya, di dalam grup Iya. Batam Bloom Circle Aku itu mau ya. badminton weekend ini, ayo ngelis yuk, list. Oh gitu ya. Sesimpel itu. Jadi memang bukan ya komunitas ini aja lah ya. Sebenarnya pengen beraktivitas, tapi Hmm, nggak mau sendirian gitu ya. Pengennya ini siapa nih? Gue mau aktivitas nih, mau nggak ikut bareng gitu kan ya. Berarti mau betul. ngajak-ngajak. Maksudnya mau sehat-sehat bersama gitu kan, tumbuh-tumbuh bersama gitu. Betul. Keren juga ya. Tapi kenapa? Sejak kapan berarti Batam Bloom Circle ini? Ini sejak Mei 2025. Belum setahun berarti ya. Belum Berarti benar-benar setahun. baru banget. Dan Iya. membernya udah 100. Awalnya bahkan 400-an. Ah 400-an? Iya, tapi kami adain reborn Mhm. gara-gara balik lagi nggak semua orang paham dengan visinya kan. Mhm. Ada yang datang cuman mau cari kawan atau Mhm. ada yang cuman mau nongkrong, Udah dapat ada yang out gitu ya. Ada yang begitu ya. ada yang cuman mau benefitnya kayak apa ya, ada yang malah pokoknya beda-beda lah backgroundnya. Jadi Mhm. kita lakuin reborn, kita bikin sistem komunitas yang gimana, kita bikin Google Form lah gitu. Mhm. Jadi sekarang kita mau quality over quantity gitu. Tapi program rutin yang beneran rutin dari Batam Blue Circle sendiri emang gak ada ya? Rutin biasanya badminton. Badminton ya? Tiap Mm-mm. tiap Tiap bulan pasti ada. Dulu bulan tiap pasti. minggu sih. Cuman ini Heeh. karena mendekati puasa kan. Heeh. Gak mau nyoba gitu badminton pas puasa kan seru.
Mau, Ya kan? Badminton pas puasa kan kayaknya mau, enak ayo. gitu. Belum ada sih. Belum ada ya. Itu badminton biasanya di mana? Batu Aji juga? Kita ada subgrup juga di komunitas Subgrup lagi? itu. Heeh, Oke. jadi ada subgrup eh, Batam Center, ada subgrup Mom and Wife. Batam Center jadi yang mau main di badminton anak-anak Batam Center. Nah aku Batu Aji yang mau main badminton di area Batu Aji gitu. Kayaknya seru ya Batam Bloom Circle ya. Yang Seru. cowok ada yang mau buat ya gitu ya. Buatlah. Apa kayak gitu yang Seru biar banget. biar bisa activity bareng kan gitu kan. Hmm. Masa cewek ada bikin Batam Blue Circle yang cowok-cowok nggak ada. Siapa sih nggak mau produktif? Ya kan? Ya kan? Ya nggak sih? Siapa sih nggak mau produktif gitu. Nah ini udah balik lagi ya ke tadi kita ngomongin masih tentang open trip SP Batu Aji nih. Oke. Tadi kan terakhir udah buka Valentine's hiking ya. Ke depan pengen buka apa lagi nih? Atau udah ada nih beberapa list, oh pengen open ini deh ini gitu. Oh iya udah Kan ada. tadi kamu bilang kan Oh, di awal kan aku. kamu tuh udah nulis gitu loh. Oh. Tiba-tiba kepikiran langsung ditulis besok dibuat gitu Iya. loh. Nah ini udah ada kepikiran belum kira-kira mau bikin apa lagi? Kepikiran pengen bikin open trip lagi SP batch 2 Mhm. gitu kan. Mau ada yang daftar atau nggak daftar tengok nanti. Jadi pengen dulu. Mhm. Terus pengen juga bikin open trip ke Bukit Kandap. Bikin kadap di mana pula tuh? Di mana itu? Di jembatan berapa ya? 5 ya? Oh jauh ya? Iya jauh. Oh, Jadi nanti harus pakai DP. Sebenarnya kami udah pernah. Aha. Batam Bloom Circle udah pernah ke situ. Kami pakai DP ke sana gitu. Itu pengen sih, tapi dibikin lebih publik lagi. Jadi Waduh, saya ini kurang riset wisata Batam ini kayaknya. Ternyata Nida taunya tuh banyak banget gitu banyak loh. wisata Jauh banget. Batam. Kalau di Batu Aji sendiri deh. Di Batu Aji kan harusnya nggak cuma SP kan? Iya. Masih ada yang lain kan? Itu aja. Ada yang mau Kayaknya dibikin kurang deh. open trip lagi nggak gitu? Oh di Batu Aji aja? Hidden gem gitu kan? Hidden Gem. Pasti ada dong. Gak mungkin gak ada lah. Kayaknya memang cuman sebenarnya SP itu sebenarnya Sagulung sih, bukan Batu Aji. Cuman karena dia kayak overlap gitu ya. Jadi orang banyak salah kira SP itu Batu Aji gitu. Kalau di Batu Ajinya sendiri saya kayaknya belum ada sih hidden gem gitu. Literally Batu Paling Ajinya kafe, ya? paling kafe. Kalau yang kayak alun-alun gitu itu ya SP. SP ya? Taman Ada ya? sih CGC ya. CGC itu apa? CGC itu kayak SP juga di kayak di arah Tanjung Uncang agak pelosok lagi. Tapi ya gitu rame juga sih. Kok ketawa sih tahu ya? Tahu. Tahu ya? Memang saya yang kurang jauh nih kayaknya mainnya nih. Mainnya di tiban-tiban aja gitu kan. Saya tuh kalau nggak tiban ya sini. Paling mentok di mall situ depan kan gitu. Nah, jarang sih kayaknya tapi kayaknya seru juga. Kayaknya kita boleh deh main-main ke sana nanti di situ. Ah, Gitu. Atau ada yang lain lagi? aku ada sih di approach sama Grab. Approach? Grab. Sama Grab pas yang open trip SP kemarin. Dia mau kolaborasi, cuman karena waktunya mepet kan. Jadi nanti kami rencana mau bikin sesuatu. Sesuatu. Mungkin Oh, open jadi tripnya belum boleh di-spill ya? belum boleh. Oh, Mungkin belum nanti ke SP, cuma nanti ke entah ke tempat-tempat hidden game yang lain gitu. Nah nih, karena kamu mention di Reach sama Grab ya, after viral itu, ada selain Grab yang reach kamu nggak? Selain Grab ada sih paling kayak Wardah, yang biasa sih yang gitu-gitu kayak kafe untuk visit itu doang sih. Untuk dikontenin ya, gitu ya. Nah siapa sih orang yang paling berperan membantu kamu dalam kegiatan SP-SP ini selain kamu sendiri? Gitu? Selain aku, ada orang yang sangat berperan yaitu dia Ulhak, Aumane Paningkava. Ada di belakang layar kalau Ada di kamu mau atau belakang. ada nih di belakang kamera kita. Ya. Iya, dia nih orang yang selalu kayak kalau aku ada ide dia kayak, ayo sayang kamu tuh kreatif gitu-gitu kan Disupport dia. ya. Disupport, dia selalu support. Terus aku awalnya mau sendiri pas SP Batu Aji tuh. Aku kayak pas udah post dia baru tahu. Jadi pas masih iya? ada ide aku Nggak ada belum ngasih dia. tahu ke Belum. Ulhaknya. Heeh. Terus pas udah viral baru dia tahu, pokoknya pas udah post dia baru tahu. Terus tiba-tiba dia aku ikutlah, dia bilang gitu. Dia mau support, dia mau antar jemput aku. Terus ya udah sekalian dia videoin pas lagi kegiatan. Jadi kami benar-benar menikmati malam di SP itu. Sedangkan Ulhak kayak 5 meter away dia lagi kayak nge-video kita gitu loh. Jadi kami gimana ya? Aku juga nggak perlu worry tentang HP tentang video kan. Aku benar-benar menjamu turis. Bule-bule inilah ya. Iya, aku benar-benar menjamu bule, nggak perlu peduli kayak, aduh videonya gimana, enggak. Terserah lah, terserah itu ada, Iya, ada orangnya gitu ya. Dia support banget. Ngedit pun kamu sendiri apa gimana? Edit aku sendiri sih. Sendiri ya. Gitu. Terus ya udah waktu itu pokoknya malam itu happy banget, apalagi lagi full moon kan bulannya. Terus anginnya sepoi-sepoi, jadi kita benar-benar engage banget. Nah dari kejadian ini ya, kejadian viral kamu tentang SP Batu Aji gitu loh.
tentang Batam Bloom Circle gitu. Sama satu lagi apa sih? Kawaii Badminton Club. Club ya, Kawaii Badminton Club. Dampak yang paling kamu rasakan as a content creator itu apa? Dampaknya ya, Mhm. aku yang paling aku kaget adalah aku kayak kalau kemana itu rupanya ada orang yang notice. Ini Oh, kakak open trip, oh kakak Batu Kakak open Aji. trip. Lucu banget Kakak Kakak open Batu trip. Aji, iya kakak open trip kan. Bahkan sebelum mulai itu, sebelum kita mulai aku kan mau Heeh, briefing tuh. mhm, Ada yang notice, mhm, kakak yang ini kan open trip kan, ini mau open trip ya kak, ya kan waktu itu. Terus kita jadi ngelayanin ada heeh, itu dulu, oh iya gitu. Aku nggak nyangka banyak orang yang bakal nyapa aku. mhm, Terus ya udah aku ajak ngobrol juga. mhm, Terus nanti di komen ada tuh, ih kakaknya humble banget. Saya kayak mhm, biasa aja please aku. Aku malu, aku mhm, jujur orangnya pemalu. mhm, Gitu. Jadi kayak sering disapa aja. Jadi mhm, aku harus terbiasa dengan orang mulai notice aku mhm. gitu. Nah, Itu sih. ini kan Boleh. viral ya, maksudnya video kamu kan viral. Nah, kamu as a content creator, itu pernah nggak sih mempelajari sistem-sistem yang ada di TikTok dan Instagram, di YouTube gitu kan mereka ada algoritma-algoritma tertentu kan. Yes. Misalnya harus posting jam segini gitu loh, baiknya videonya begini-begini. Kamu ada pakai trik-trik itu nggak supaya bisa Oh ya, viralnya lebih of ya? course, ya. Kalau YouTube dan TikTok Mhm, ini memang aku di situlah jiwa algoritmanya. Kalau Instagram aku nggak terlalu main, mhm, kayak nggak tahu lah, nggak ngeklik aja. mhm, Nah kalau TikTok dan YouTube tuh paling penting adalah hooknya di mhm. 3 detik 3 detik pertama. pertama ya. Kita harus ngasih tahu yang paling itu tuh di depan gitu. Biar orang pengen nonton gitu, Iya betah kayak gitu. orang langsung kayak wow apa nih Mhm, gitu. Terus mhm, sebenarnya kalau jam-jam posting itu nggak ngaruh. mhm, Kita mau posting tengah malam pun ya kalau mau viral viral aja mhm, karena di TikTok dan YouTube nih semua orang punya chance yang sama, nggak berdasarkan follower, nggak berdasarkan kayak dia artis atau enggak. Jadi kalau kontennya bagus itu bakal viral mhm. gitu. Nah, kamu sendiri ya, kan, duluan mana sih YouTube atau TikTok sih berarti? Sebenarnya YouTube sih. YouTube ya? Nah, Ya. dulu itu kontennya apa gitu loh sebelum Aku viral ini SP Batu Aji ini? sebenarnya aku emang spesialisasinya di YouTube Mhm, awalnya dan YouTube tuh aku bikin dokumenter. dokumenter. Dokumenter Heeh, ya, memang audiensnya tuh global, jadi in English kan, dokumenter tentang wildlife lah, mhm, tentang animals mhm, gitu kan. Terus aku punya, pokoknya udah monetize lah, udah ngasilin duit. Cuman ketika tahun berapa ya, 2023 gitu, aku kayak sampai kapan ya gini terus? mhm, Kayak aku tuh suka berkarya tapi nggak menunjukkan diriku. Jadi aku ngerasa kayak I'm shrinking myself. Aku pengen open up, aku pengen nunjukin. Walaupun aku tadi penakut lah, pemalu lah, tapi aku dengan bikin konten di TikTok, dengan menunjukkan diriku, itu aku sambil latihan untuk jadi orang yang lebih berani, jadi orang yang lebih apa ya, lebih berani untuk dilihat lah gitu. Jadi awal mula TikTok tuh aku tempat belajar aku sih, mhm. gitu. Kalau seandainya tadinya kamu tidak viral ini di Open Trip SP Batu Aji, kamu akan tetap pakai konsep yang sama atau enggak? Konsep apa tuh Untuk konsep? Open Trip yang Oh, selanjutnya gitu-gitu loh. oh, Karena kan kayaknya, pasti ngaruh dong ke kamu kan? kayaknya karena emang hobi berkegiatan. Mhm, Jadi kalau aku ada ide, aku tuh mau viral atau enggak. Aku nggak pernah nyari viral kan. mhm. Mau viral atau enggak, aku tetap buat, tetap jalanin. Itu kemarin open trip, walaupun kemarin cuma 3 orang yang daftar, aku bakal tetap Tetap jalan jalanin. gitu ya? Heeh. Satu orang pun? Satu orang gas. Iya, konsepnya karena emang pengen kayaknya over extrovert banget ya, kamu Aku MBTI-nya introvert. apa? Introvert, Yes. tapi kok kelakuannya kayak nggak introvert sih, Oh ya, MBTI-nya apa? INFJ. NFJ? Oh, Yes. INFJ ya? Kayak kayak Loki berarti kalau INFJ itu. Aku kebetulan ENFJ. Sama kayak E-nya. Ulhak. Oh iya ya, Yes. pantes ya, mirip-mirip kelakuannya ya, pantesan ya. Nah, kita tuh dilahirkan sebagai Tony Stark kalau kami, kalau Oh, NFP ini, NFJ ini. ya. Oh, introvert? How gitu Introvert. loh? Kamu introvert tapi berkegiatan dengan banyak orang itu kan sesuatu yang Ya. sebenarnya pakarnya di extrovert dong, harusnya kan ya? Oh ya. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa kamu pengen gitu? Sebenarnya kan kalau introvert extrovert itu tentang bagaimana mereka nge-charge energi kan. Mhm, Aku kalau habis bersosialisasi tuh malah aku kayak sangat menguras energi. mhm. Jadi aku butuh nge-charge kadang berhari-hari. Jadi Istirahat. sebenarnya ya introvert extrovert itu cara nge-charge bukan batas kreativitas seseorang Mhm. gitu. Bukan cara bersosialisasi juga ya? Jadi Betul. sosialisasi sebenarnya nggak ada batasannya ya? Karena Benar. kayak bukan orang introvert tadi mikirnya kan. Waduh.
Nah kalau boleh jujur, ide-ide random seperti ini, ini kan ide-ide random ya. Iya. Menurut saya sih ini random banget gitu loh. Nggak cuma open trip SB Batu Aji gitu loh. Membuat sebuah Batam Bloom Circle gitu ya. Kawaii Badminton, namanya aja kawaii lagi gitu kan. Kawaii Badminton Club gitu kan. Dan masih banyak gebrakan-gebrakan lain nih pasti dari Nida nih ke depannya. Ini tuh sebenarnya konsep yang udah kamu simpen lama atau emang baru-baru ini aja gitu? Gak pernah sih aku nyimpan sesuatu lama. Aku ngerasa kalau aku ada ide, aku harus langsung tuangkan. Dan aku harus realisasikan ke dunia fisik inilah istilahnya. Karena menurut aku kalau Allah udah ngasih ide ke seseorang gitu. Terus kalau kita nggak lakuin, orang yang bakal ambil ide itu atau chance itu gitu. Jadi aku dewasa ini gitu. Kalau aku ada ide, aku ngerasa oke, aku harus langsung buat ini. Aku harus langsung lakuin. Jadi itu benar-benar impulsif gitu. Satu lagi nih Nida, ini kan bulan Ramadan. Ya. Kamu ada mau bikin kegiatan apa nih di bulan Ramadan? Pasti ada nggak mungkin, karena tiba-tiba kelewat aja nih kepikiran nih. Dia mau bikin acara apa nih? Entah sahur bersama kah atau bukber gitu kan? Kan banyak ya apalagi serandom ini gitu loh. Iya. Nah, ada nggak mau bikin apa nih di bulan Ramadan ini? Sebenarnya udah ada, kita mau ada iftar. Udah ada, udah di konsep. Apa mau bikin apa? Sebenarnya iftar aja, iftar BBC dan KBC tadi. BBC dan Masih KBC. under komunitas lah ya. Iya. Kalau yang bukan Kalau yang komunitasnya itu apa? kita open trip Taman Dang Anom kali ya. Taman Dang Anom. Iya. Oh iya ya di ini ya di apa sih depan awal bros kan Iya. ya. Ada apa sih? Jajanan juga kan ya? Jajanan Takjil banyak. ya. Apa kita bikin Open itu? trip Dang Anom. Ada yang mau ikut guys? Ada yang mau ikut nggak open trip Dang Anom? Gitu. Kenapa Dang Anom? Kenapa mau memilih Dang Anom? Karena kan itu acara tahunan dari pemerintah I see. kan, Benar. tiap bulan Ramadan kan. Jadi mending kita manfaatkan. Oh gitu ya. Dari pemerintah sendiri ada nggak? Ini ada nih Dang Anom. Kita support deh, kamu mau ngapain kita? Ada. Ada ya? Jadi, Berarti udah diri sampai government juga ya? tapi itu bulan Desember, ketika aku datang sebagai Batam Bloom Circle, Oh, I see. bukan tour guide. Waktu itu kita udah pernah juga audiensi sama Bang Ardi, aku sama Ulhak. Kayak aku memperkenalkan komunitasku, terus juga Bang Ardi kan banyak support komunitas Ulhak kan yang suara Batam itu. Jadi dari dia kayak, oh ya gimana nanti kalau bulan Ramadan kita di Taman Dang Anom ngapain gitu komunitas kamu, dia bilang gitu kan. Terus oke, boleh, let's go gitu. Akhirnya bakal apa nih di Dang Anom? Open trip juga? Kalau pribadi mungkin open trip ya. Kalau komunitas nanti tunggu aja Ada di kegiatan Instagram khusus kita. lah ya. Iya. Ada kegiatan khusus. Nah, satu lagi. Apa pesan kamu buat penonton kita di UAB On Air hari ini? Pesan Iya, untuk anak boleh. muda. Anak muda boleh, untuk para calon-calon yang mau daftar Open Trip SP Batu Aji Batch 2 boleh, atau para orang yang pengen daftar Batam Bloom Circle boleh kan? Ternyata pasarnya Nida ini luas banget ya, nggak cuman ini loh, nggak cuman followersnya gitu loh. Ternyata dia masih punya Batam Bloom Circle, masih ada KW Badminton Club segala macam. Nah itulah, silakan apa yang kamu pengen sampaikan buat mereka? Pesanku adalah humans are meant to create gitu. Jadi manusia di bumi ini kita bukan cuma untuk ngejalanin kayak polanya itu lagi. Jadi kalau misalnya kamu punya ide, serandom apapun itu, mau orang ngira kayak ih apaan sih aneh, udah buat aja, nggak peduli apa kata orang lain. What people say? Jangan pikir. Said no legend ever. Jadi jangan pernah pikir apa kata orang lain, ikutin intuisi dan kayak ikutin aja kayak kamu bagusnya di mana, ide kamu apa, karena unik, setiap dari kita tuh unik kan. Nah. Gitu. Mungkin kamu hebatnya di bagian olahraga, ada yang mungkin kayak badminton kalau Bang Gilang kan. Jadi mungkin bisa buat komunitas dari situ atau apapun itulah, kalau ada ide let's do it anak muda, kita berkarya bersama. Iya teman-teman ya. Nah Nida terakhir ya, kalau teman-teman ada yang pengen gabung Batam Bloom Circle boleh aja di reach ya Nida ya. Nanti akan ada open recruitment ya? Iya, Kapan sih? habis lebaran. Habis lebaran. Nah kalau teman-teman pengen gabung, pengen beraktivitas bareng boleh aja nih di reach Nidanya. Nidanya ramah kok, nggak gigit gitu. Nggak gigit, nah gitu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen gabung, pengen coba, nah itu boleh langsung aja. Nah sama Kaki juga mau ucapin terima kasih pada teman-teman yang udah nonton WB On Air episode 8 hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali, kita akan ada banyak sekali episode-episode selanjutnya ya. Program WB On Air akan terus berlanjut teman-teman. Kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan ya. Dan semoga puasanya lancar, jangan mokel teman-teman ya, jangan mokel ya. Nah, jangan sampai tergiur dengan Nida Open Trip SPB. Boleh lah ya, kalau Open Trip kan nanti habis berbuka, Habis lebaran, jadi habis berbuka. aman gitu. Nah, silakan. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan WB On Air hari ini. Sampai jumpa di next episode. Thank you. On air. 1, 2, 3.